Al-Hafiza Umi. Yes, present. Alfian Ari. Yes, present. Ini Alfian ya. Anfiel. Yes, present. Aulia Septiani. Oke. Ayu Lestari. Yes, present, ma'am. Barmetius. Yes, present, ma'am. Bram Effendi Sitanggang. Karisa Belia. Yes, present. Chelsea. Nanti. Oke. Devina. Tidak ada juga. Dias. Yes, present. Fadila. Yes, present. Oke, kita hari ini masuk ke materi sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, jadi waktu kalian masih SMP pernah nggak belajar SPLDV? Pernah. Iya kan? Kalau SPLDV ada berapa variabelnya? 2. Nah, ini 3. Ada 3 variabel, nambah 1 aja. Untuk apa, Bu, kita belajar ini? Mana tahu nanti ada kegiatan sehari-hari kalian yang bisa menggunakan metode ini. Misalnya untuk menghitung harga persatuan, misalnya kalian belanja topi atau dan segala macam. Nah, bisa menghitung harga persatuannya. Jadi ini kita belajar matematika ini bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari, bukan hanya belajar di sekolah aja, enggak. Ya, mana tahu kalian berpikir, untuk apa sih belajar matematika? Pusing melulu angka-angka. Enggak, ini bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk Ibu ada sedikit video, hanya untuk tontonan aja. Nah, Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada jam istirahat kedua, Arya, Bilqis, dan Citra pergi ke koperasi. Arya pergi ke koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis, 1 penggaris dan 1 gelas air mineral, dan harus membayar Rp7.500. Bilqis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris, kemudian harus membayar Rp4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral, kemudian harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolah yang ramai, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, Rara ke koperasi sekolah ini membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Dia hanya memiliki 1 lembar uang Rp5.000-an. Apakah uangnya cukup? Nah, itu. Jadi kita belajar ini itu bisa untuk, tadi kan dia belanja di warung, nggak ada truk. Nah, kita menghitung harga persatuannya bisa menggunakan metode sistem persamaan linier 3 variabel. Karena barangnya ada 3, ya kan? Karena barangnya ada 3, gitu. 7 sama-sama dibagi 5 semua, kedua ruas dibagi 5. Nah, ini kita buat jadi persamaan yang keempat. Kemudian kita eliminasi lagi persamaan 2 dan 3. Karena di sini variabelnya tidak ada yang sama. Tadi yang kita eliminasi variabel apa? Z. Nah, yang kedua ini juga harus variabel Z yang kita eliminasi. Sama nggak di sini koefisiennya? Tidak. Kalau tidak sama, maka harus kita samakan dengan cara mengalihkan keduanya, persamaan dua-duanya itu dengan dibalikkan aja koefisiennya. Yang di atas dikali 3, yang di bawah dikali 1. Hasilnya jadi 9x ditambah 6y ditambah 3z sama dengan 60. Oke. Davin Lee, dari mana ini 9x? 3 dikali 3, Bu. 3x dikali 3. Sama kita ya. Westan, dari mana 60? 3 dikali 20. 3 dikali 20. Bisa lah ya? Bisa. Ya, Bu. X dikali 1, Y dikali 1, 3 dikali 1. Nah, dapatnya. Kemudian setelah dijumlahkan, dapatlah dia persamaan kelima, yaitu 10x ditambah 7y sama dengan 61. Menjadi persamaan yang keberapa? 5.
dan 5 bungkus diubi dengan harga Rp110.000. Sedangkan Satrio membeli 4 bungkus pare, 2 bungkus inti madu, Saat akan pulang, Puji menyusul untuk membeli 1 bungkus keripik pare dan 1 bungkus inti madu, 1 bungkus diubi dengan membawa uang Rp100.000. Nah, yang mau kita diskusikan, yang pertama, apakah uang Puji yang Rp100.000 tadi cukup? Kemudian yang kedua, jika iya, berapa sisa uang Puji? Kemudian bagaimana jika informasi tadi itu kita sajikan dalam bentuk model matematika? Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi ini kita pakai kelompok matematika kita aja ya, kan kita sudah ada kelompok kan? Kalian boleh duduk di kelompoknya masing-masing. Coba berdiri tanpa bersuara, duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo, sudah ada lembaran-lembaran yang akan kalian diskusikan. Coba dicek lembaran-lembaran yang akan kalian diskusikan. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti Ibu minta 1 kelompok untuk presentasi ke depan mengenai permasalahan ini. Apakah uang si Puji tadi cukup? Yang kedua, jika iya berapa sisa uang Puji? Kemudian buat model permasalahan tadi itu ke bentuk model matematika dan kemudian cara penyelesaiannya. Silakan. Kalau misalnya ada yang kurang paham, silakan bertanya. Caranya silakan bertanya. Atau kayak Tadinya tuh bisa ganti misalnya E, S ya. Jangan apa sendiri ya. Sibuk di kelompoknya ya. Oh, di kelompok. Itu yang kakak yang di belakang itu. Jangan dekat Ada yang kosong ya, yang KPD tadi. Kalau ada kendala tanya ya. Satrio 4 bungkus keripik pare. Biayanya berapa?
Nanti kan ibu eliminasi mau? Mau nggak? Kalau nggak bisa bekerja sama dengan kelompoknya, eliminasi aja. Habis itu substitusikan. Udah? Oke. Biar semangat, ayo kita istiqam lagi. Siang. Malam. Pagi. Sore. Pagi. Malam. Yang lain, perhatikan. Baik, Bu. Dengar dulu Ibu bilang. Kalian boleh menanggapi presentasi dari kelompok 1, tapi ingat ya, menanggapi itu bukan untuk menjatuhkan. Ya, kalau memang ada yang kurang paham, silakan bertanya. Silakan menanggapi dengan santun. Ya, tidak ada niat untuk menjatuhkan temannya, oke? Oke, Bu. Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Selamat, saya adalah Wulan Mustika Nomor. Saya berasal dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang permasalahan yang ada di depan ini. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam permasalahan itu ada sebuah soal, yaitu pada hari Minggu, Nurul, Agung, dan Satrio pergi berwisata ke Taman Belakambang. Mereka membeli oleh-oleh di warung Pak Ilham. Nurul membeli 4 bungkus keripik pare, 6 bungkus inti madu, dan 4 bungkus stik ubi dengan harga Rp160.000. Agung membeli 4 bungkus inti madu dan 5 bungkus stik ubi dengan harga Rp110.000. Sedangkan Satrio membeli 4 bungkus keripik pare, 2 bungkus inti madu, dan 1 bungkus stik ubi dengan harga Rp70.000. Saat dapat pulang, Puji menyusul untuk membeli 1 bungkus keripik pare, 1 bungkus inti madu, dan 1 bungkus stik ubi dengan membawa uang Rp100.000. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah uang Puji cukup dan tersisa? Kedua, jika iya, berapa sisa uang Puji? Bagaimana jika informasi di atas? Perhatikan ya, jangan sibuk Model sendiri. matematika dan bagaimana cara menyelesaikannya? Baiklah, di sini yang pertama, kita sebelum menyelesaikan masuk ke dalam penyelesaiannya, kita mesti membuat masing-masing persamaannya. Nah, sebelum membuat persamaan, kami di kelompok 1 menyepakati bahwa keripik pare itu adalah X, inti madu Y, dan stik ubi Z. Maka didapatkanlah persamaan pertama, yaitu dan persamaan kedua yaitu saya akan menjumlahkan semua harga item yang dibeli masing-masing dari setiap Nurul, Agung, Satrio, dan Puji, yaitu Nurul. Yang pertama 4 kali 7.500, maka hasilnya adalah 30.000. Kemudian 6 kali 15.000 sama dengan 90.000. Stik ubinya Ubinya 40.000. Nah, 30 tambah 90 tambah 40, maka hasilnya adalah 160.000. Kedua yaitu Agung
Agung dia membeli 4 buku slip madu, berarti 4 kali 15.000 yaitu 60.000. Kemudian 5 kali 10.000 yaitu 50.000. Maka hasilnya 110.000. Kemudian Satrio dia membeli 4 kali 7.500 maka 30.000. maka yang didapatkan bahwa ini adalah 70.000. Kemudian hasil dari Puji Ada 32.500. Nah, ini adalah salah satu model matematika dari mereka berempat. 32.500. Nah, kan berarti kita ketahui bahwa perhitungan pilihan kita tadi itu nggak salah karena hasilnya itu sama dengan hasil yang sudah didata dari soal tersebut. Nah, sebelum saya masuk kesimpulan, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawabnya tidak ada batas. Jadi silakan teman-teman sekalian yang mungkin masih banyak pertanyaan boleh diungkapkan. Ada yang ingin bertanya? Gabriel. Boleh saya bertanya lagi? Ya. Dalam SPLTP kali ini wajib nggak ditaruh modul matematika seperti ini? Ini ulang menjawab. Baiklah, saya akan menjawab. Menurut saya wajib atau mungkin tidak juga, cuman untuk sekarang ini wajib karena di soal itu ada disuruh. Jadi kalau misalnya dia nggak ada di soal di sebuah model, ini hanya sebagai pembuktian nggak wajib kan? Sebetulnya model matematika itu kan, ini pembuktian, ini bukan modelnya. Pembuktiannya. Ini hanya pembuktian ya, bahwasanya benar per piecesnya itu harganya segitu. Jadi harusnya dimodelkan harus, karena supaya kita bisa tahu mencari harga per piecesnya berapa. Jadi kalau misalnya kita punya soal cerita, kita modelkan dulu tuh bentuk matematikanya, ya. Oke, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, cukup? Oke, bisa ya? Sudah bisa ya? Atau ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang mau ingin ditanyakan, silakan simpulkan. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan pelajaran SPLTP kita pada hari ini. Kesimpulannya, SPLTP ini sangat penting dipelajari karena di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas dari matematika. Banyak sekali permasalahan yang sering terjadi di kehidupan kita yang bisa kita selesaikan melalui SPLTP. Contohnya ketika kita berbelanja yang sangat banyak tapi penjual tidak mencantumkan harga, nah atau tidak ada struknya, atau kita belanja di pasar yang mungkin sedikit ramai. Jadi waktu kita ingin menanyakan pada penjualnya, mungkin kita segan atau takut untuk bertanya. Jadi kita bisa mengetahui dari SPLTP ini berapa harga per item yang kita beli, harga barang yang kita beli itu berapa saja. Jadi SPLTP ini sangatlah berguna bagi kehidupan kita. Jangan pernah bosan belajar SPLTP dan jangan juga pernah mengeluh belajar matematika. Karena matematika itu sangat menyenangkan dan menyerukan. Apalagi kalau bentuknya juga asik. Terima kasih juga pujiannya. Semoga yang lain juga gitu, sama-sama kita mulai. Sebenarnya matematika itu tidak yang sulit. Kita ubah saja mindset kita. Oh, matematika nggak susah.
mulai kalian menemukan kesulitan, kalian bayang-bayangkan aja wajah ibu. Ya, makin ini ya, makin sulit. Udah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Ada kok. Oke, mungkin di sini ibu mau tanya. Ini kita sudah selesai ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita presentasi kelompok yang belum presentasi. Tapi sebelum kita tutup, ibu mau kalian 2 atau 3 orang menyampaikan apa sih yang kalian dapat hari ini gitu. Bagaimana menurut kalian belajar kita hari ini? Bagaimana menurut kalian cara penyampaian ibu? Apakah kalian bisa mengerti? Apakah berkesan atau gimana? Satu orang ke depan. Siapa yang bisa? Bu Gabriel, silakan. Kita refleksi ya. Ya, saya Gabriel Galung akan memberikan kesan untuk pelajaran kita hari ini. Ya, awalnya itu pelajaran kita pada hari ini sangat mengesankan tentunya. Jadi mana cara Bu Abni mengajar kita dan cara kita untuk memahami pelajaran pun dari situ sudah kelihatan bahwa kekompakan itu sangat penting. Dan untuk dari awal jika kita mau membuat matematika yang tidak sulit dan kita berbanggapan kalau matematika tidak sulit, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Jadi kok dari awal kita mikir matematika itu susah, matematika itu sulit dikerjakan, itu sama aja ke depannya buat kita sulit dan makin malas belajar matematika karena dari awal kita beranggapan itu susah. Jadi untuk kesan pada hari ini banyak yang kita dapat ya, dari kita belajar SPLTP, kita juga dapat kekompakannya di sini dan juga kita memahami semua yang diberikan ibu ini karena dari awal kita juga kan suka sama guru, sama Bu Adni. Jadi kita paham itu apa yang diajarkan ibu itu. Jadi menurut saya pelajaran kali ini sangat mengesankan bagi kita. Semoga ini bukan kebasan leher ya. Hujan tuh ibu anggap seperti sayatan di leher. Semoga tulus ya bang. Ya, Bu. Ayo ada lagi. Wadah, Ko Fitri. Febri mau juga? Kenapa tidak berkesan? Jadi menurut saya pembelajaran hari ini sangatlah bermanfaat bagi kami semua karena kami bisa mengetahui apa itu SPLTP dan kami bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Abni. Dalam contoh soal kita bisa mengetahui harga barang atau item ketika kita tidak memiliki struk belanja. Kemudian cara ibu mengajar kami sangatlah seru karena menggunakan PPT sehingga kami juga menjadi paham apa saja yang dijelaskan satu persatu. Kemudian ibu selalu menanyakan kepada kami apa yang kurang jelas. Jadi kami memiliki kesempatan untuk bertanya. Jadi di kelas ini tidak ada yang tidak tahu apa itu SPLTP. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi? Sudah atau mungkin ada yang dalam hati? Di grup WA kalian itu ibu sudah kirim polling angket. Di grup WA ada polling angket. Nanti minta tolong diisi mengenai pembelajaran kita hari ini gitu. Apakah kalian termotivasi atau tidak dengan belajar hari ini? Nanti tolong diisi ya. Oke Bu. Baik Bu. Udah sampai di sini dulu lah ya. Mohon maaf. Mohon maaf kalau ada hilaf-hilaf kata ibu pada hari ini. Sekali lagi Thais Baking pagi, malam. Nanti si Febri nggak mau tidur. Dia mau siang terus. Malam. Sore, pagi, siang. Tepuk tangan. Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya yang tadi. Tolong bangkunya diangkat ya dan tidak bersuara.
Berdiri. Kepada ibu guru kita beri salam. Selamat